Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Islam, atas nikmat iman, dan atas nikmat sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah di atas aqidah Islam, di atas pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana hadis dikeluarkan oleh banyak para ulama, banyak para ahli hadis, di antaranya Imam Malik dalam Muwatta'nya. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dan kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan bahwasanya di akhir zaman ini akan banyak sekali terjadi perselisihan-perselisihan, penyelewengan-penyelewengan. Rasul bersabda, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, yakni setelah wafatnya Rasulullah gitu, maka dia akan menyaksikan banyaknya ikhtilaf, perselisihan, perbedaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati. Solusinya adalah kalian mesti berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Kemudian pegang teguhlah sunnah tersebut dan sunnahnya para sahabat, para a'immah, para khulafa'ur rasyidin, petingginya ulamanya para sahabat. Pegang teguh sunnah Rasul dan sunnah mereka, pemahaman mereka. Addu 'alaiha bin nawajiz, bahkan gigitlah sunnah tersebut dengan gigimu yang paling kuat, gigi geram. Karena di akhir zaman ini luar biasa sekarang fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin. Maka untuk itu Rasul juga telah mengingatkan kita, memang ada nantinya orang-orang yang dianggap ulama. Tidak sedikit orang-orang yang bertitel profesor, doktor, bahkan keluaran barat, lulusan
Oxford, ya, lulusan university di Amerika. Pulang dia, maka Rasul mengingatkan, ma akhwafu alaikum, tidaklah yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku, ya, minal a'immatil mudillin, dari orang-orang yang dianggap berilmu, imam, ya, namun ternyata menyesatkan. Baru-baru ini atau beberapa hari yang lalu kita mendengar ada salah satu ormas, ya, yang mengatakan, ya, bapak yang Nasrani itu, yang Kristen itu adalah, ya, Kristen cabang NU. Ya, kemudian baru-baru sekarang ada pula yang mengatakan Kristen cabang Muhammadiyah. Ini orang liberal yang menyesatkan. Mana ada Kristen itu menyesatkan, yang mengatakan Allah itu tiga, yang mengatakan Allah punya anak. Jadi kalau ada orang yang membenarkan juga, kan kita satu ormas, itulah hizbiyah, ya. Karena al-wala dan barok kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukanlah dibangun di atas ormas, yayasan, ya. Karena ini menyesatkan, na'udzubillah min zalik. Walaupun di atas namakan judulnya, bukunya adalah Kristen Muhammadiyah mengelola pluralisme agama dalam pendidikan. Na'udzubillah, pluralisme agama enggak ada, itu kekufuran dan kezindikan. Agama itu enggak plural, agama itu satu. Plural apa artinya? Keyakinan pluralisme, liberalisme itu meyakini banyaknya agama. Maka kita tegas, ya, menolak ini, karena ini menyesatkan kaum muslimin dan menghancurkan sunnah yang sudah dibawa oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini oknum seperti ini yang merusak dakwah Ahlussunnah ini. Na'udzubillahi min zalik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berhati-hati, Pak. Kita jaga anak keturunan kita. Ya, kita jaga generasi muda kita, jangan terpapar paham pluralis, paham liberalis, ya, yang mengatakan agama itu sama. Na'udzubillahi min zalik. Agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi enggak ada, ya, Kristen Muhammadiyah, Kristen NU, na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Ini pendangkalan akidah yang bisa merusak akidah anak bangsa yang mesti kita ingatkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat miris sekali, Pak. Ya, orang-orang liberal itu mulai menyusup sekarang. Tidak hanya di Indonesia ternyata, bahkan di Saudi juga. Di Saudi itu, Pak, ada namanya Hay'atu, ya, Hay'ah Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Ada ikatan ataupun komunitas di bawah pemerintah yang berfungsi untuk, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Masuk liberal di situ, Pak. Ya, sekarang ini masuk, ya, liberal yang namanya adalah Ahmad Qasim Al-Ghamidi. Itu sekarang kalau di media Timur Tengah viral, ya, yang dia mengatakan bolehnya wanita itu enggak berjilbab, na'udzubillah. Ya, boleh wanita itu ikhtilat. Ini, ya, masuk dia. Bahkan masuk ke jajaran, ya, ulama-ulama Ahlussunnah. Bahkan ada yang mantan imam juga, Pak, na'udzubillah. Ya, pernah jadi imam di di Masjidil Haram di bulan Ramadan lagi. Al-Kalbani namanya. Kalbani, ya. Kemudian berubah menjadi liberal, ya, na'udzubillah. Bahkan dia membolehkan judi. Berjudi, Pak. Ya. Fotonya itu dia lagi di kasino, pakai jenggot, pakai jubah, na'udzubillah. Ini semua merusak Islam yang harus kita, ya, waspadai, ya, di diri kita, dan kita wajib menyampaikannya dalam rangka kecemburuan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, kecemburuan terhadap agama ini, ya, supaya hal-hal yang seperti itu, ya, tidak bisa atau tidak merusak generasi muda Islam. Ini luar biasa. Karena anak-anak muda yang kita takutkan, ya. Ya, kalau kita mungkin sudah paham, Pak. Namun anak-anak muda kita itu yang dikhawatirkan, ya, terpengaruh, ya, oleh pemahaman-pemahaman yang menangkalkan akidah Islam yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja sebagai mukaddimah kita. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab syarah ya Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada akhir ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama kemarin beriman ya kepada hari pembalasan atau hari perbangkitan ya. Al-imanu bil ba'si. Bahwasanya kita beriman bahwasanya setelah kita diwafatkan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah kita baca dan kita bahas pertemuan sebelumnya. Dan batasan yang terakhir adalah beriman kepada hari hisab ya, hari perhitungan amal, dan al-jaza, dan hari pembalasan amal kebaikan. Ya, tafadhol lagi yang baca ya. Yes. Ya, kemudian beliau melanjutkan, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wasahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis dari Nabi, dan hadis ini hadis qudsi Pak ya. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, ini hadis panjang, potongan dari hadis panjang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Wasaha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ya qudsi ini, sesungguhnya barang siapa yang ingin ya, berkeinginan. Jadi hamma ini artinya seseorang yang ada niatnya gitu Pak ya, masih niat gitu. Sesungguhnya barang siapa yang berniat, berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, dan kemudian dia lakukan kebaikan yang satu itu, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah akan menuliskan baginya pahala 10 kebaikan. Artinya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan sampai lipatan Allah lipat gandakan dengan jumlah yang tidak terbatas, yang katsirah, yang banyak gitu. Ini menunjukkan bagaimana rahmannya Allah, maha pengasihnya Allah kepada kita. Karena Allah itu Bapak Ibu memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ulama mengatakan maksudnya adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya zat yang memiliki kasih sayang, rahmat yang sangat luas. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah balas menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kepada ya ganjaran yang sangat banyak. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis qudsi ini, wa anna man hamma bisayyi'atin, dan adapun sesungguhnya orang yang ingin berniat untuk melakukan satu keburukan, satu dosa, fafa'alaha, lantas dia lakukan satu dosa tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka hanya Allah catat satu saja kesalahannya. Ini Bapak Ibu menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau seandainya satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10, 700, bahkan sampai lipat ganda, sampai kali lipat yang sangat banyak. Namun kalau seandainya berbuat dosa, satu dosa satu saja yang Allah catat, menunjukkan bagaimana
menunjukkan Allah itu maha kasih kepada kita. Namun akan tetapi masih banyak ya di antara hamba-hamba Allah, di antara kita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut dari ya. Iya, nah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ajma'al muslimuna ala isbatil hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal. Maka sungguh telah ijma', telah sepakat seluruh kaum muslimin, jangankan ulama ya. Seluruh orang-orang awam pun telah sepakat kata beliau. Ala isbatil hisabi wal jazaa'. Penetapan akan adanya hari perhitungan dan hari pembalasan alal a'mal atas seluruh amal yang kita lakukan. Nah, ini seluruh kaum muslimin sudah sepakat. Artinya ini adalah masalah usul, Pak. Masalah pokok dalam agama. Masalah substansi dalam agama yang tidak diberikan uzur orang yang menyelisihinya. Nah, sehingga orang yang menyelisihi perkara-perkara yang seperti ini maka bisa keluar dari daerah keimanan, bisa jatuh ke dalam kefasikan dan dosa besar kalau dia memang tidak tahu hukumnya gitu. Harus ditegakkan hujjah. Karena dalam Islam itu Bapak Ibu ada perkara-perkara yang harus berlapang dada, yang kita harus bertoleransi di dalamnya. Itulah perkara-perkara khilafiyah, mu'tabarah, ijtihadiyah, atau disebut juga dengan perkara zanniyah. Perkara-perkara yang mana para ulama sama-sama memiliki dalil gitu ya. Namun mereka terkadang berbeda dalam memahami dalil itu. Jangankan para ulama ya, sekarang ulama 4 mazhab pun, bahkan ulama di kalangan para sahabat pun terkadang dalam masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang ini terkadang berbeda pendapat. Maka dalam hal ini mesti ada at-tasamuh namanya, toleransi, saling berlapang dada dan tidak saling menyesatkan. Namun kalau seandainya berbicara masalah-masalah qat'iyah, masalah-masalah prinsip dalam agama ya, maka tidak boleh ya berbeda, karena yang berbeda pasti sesat gitu. Ada apa ya? Ada seorang dokter mengatakan ya zina itu kalau suka sama suka itu halal. Nauzubillah. Ini sudah melanggar prinsip dalam agama ini. Karena zina itu sudah jelas masalah substansi pokok. Al-Quran sangat jelas sekali mengharamkan zina tersebut, dan dia termasuk masalah prinsip dalam agama gitu. Jadi nggak boleh ada yang berbeda ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zina itu nggak apa-apa, halal, na'udzubillah ya. Ini tidak ada yang berbeda. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini masalah ya, mengimani akan adanya hari perhitungan, bahwasanya setiap kita akan dihitung amal kita, akan diperlihatkan oleh Allah kelak apa yang kita lakukan, dan akan ditimbang Pak ya, akan dihitung per detik dari kehidupan kita di dunia ini ya, per detik dari kehidupan kita Pak. Karena yang namanya umur itu Pak, itu adalah setiap detik yang kita lalui. Detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berganti menjadi hari,
hari menjadi pekan, pekan menjadi sebulan, sebulan setahun. Nah itu umur kita, Pak. Sehingga setiap kita nanti akan Allah pertanyakan dari setiap detik yang kita gunakan. Kalau seandainya untuk kebaikan yang kita gunakan waktu-waktu kita, tentu pahala yang akan kita raup. Namun kalau seandainya ya setiap detik kita penuh dengan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, ya, maka penyesalan yang akan kita rasakan. Bahwasanya orang yang meninggal itu menyesal, Pak. Mereka itu kalau seandainya diberikan kesempatan balik ke dunia ini, orang yang sudah meninggal itu pasti ingin balik ke dunia ini untuk mengerjakan satu ayat Al-Quran yang belum dia baca ketika di dunia, untuk mengerjakan sholat yang mereka tinggalkan, untuk bersedekah gitu. Banyak sekali ayat-ayat, Pak, ya, tentang bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu kalau seandainya diberikan kesempatan untuk balik ke dunia ini, mereka akan balik, ya kan? Qala rabbirji'un, kata mereka, wahai Tuhanku, kembalikan aku, la'alla a'malu, ya. Ya, kalau seandainya aku dibalikkan ke dunia, la'alli, ya, mudah-mudahan aku bisa melakukan amal soleh, gitu, ya, yang telah aku tinggalkan. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kita, orang yang punya uang, ya, orang yang uangnya itu berlebih, gitu, ya, wa anfiqu, kata Allah, berinfaklah kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi, ya, sebelum, ya, fayaqula rabbi, ya, sampai mereka mengatakan wahai Tuhanku, ya, kalau seandainya engkau bisa aku bisa diakhirkan ajalku, aku akan fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Ini penyesalan yang sangat luar biasa. Maka ini adalah sebuah kebenaran, Pak, ya, yang tidak bisa terbantahkan, yang harus kita yakini, keyakinan 100% nih, Pak, ya. Yakin terhadap yaumul hisab dengan yaumul jaza, hari, ya, dihitung setiap amal kita, kemudian setelah itu hari dibalas, ya, seluruh amal yang kita lakukan, baik itu amal baik maupun amal buruk yang dilakukan oleh seseorang. Wa huwa muqtadul hikmati fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula wa farada 'ala al-ibadi qabula ma ja'u bihi wal amala bima yajibu al-amalu bihi minhu. Karena, ya, itu adalah konsekuensi dari hikmah kenapa Allah telah menurunkan kitab. Untuk itu, Pak, ya, Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab suci Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas, ya, petunjuk bagi orang yang beriman, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, supaya mereka melakukan apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran tersebut dan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena kalau seandainya, ya, mereka melakukan maksiat, ya, maka ada hari akan dihitung maksiat tersebut, ya, akan dihisab dan akan dibalasi. Untuk itulah adanya hari, ya, perhitungan itu. Untuk itulah, karena dia adalah hikmah kenapa rahasia Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsalar rusula, ya, dan Allah telah menurunkan para rasulnya untuk itu. Wa faradu 'alal ibadi, dan Allah juga telah mewajibkan atas hamba-hambanya qabula ma ja'u bihi, menerima apa yang telah dibawa, yang telah datang bersamanya para rasul Allah tersebut, yakni kitab suci yang Allah turunkan bersama para rasul tersebut. Wal amala bima yajibul amalu bihi minhu, dan mengamalkan apa yang wajib diamalkan dengannya, dengan diturunkannya Al-Quran, ya, kitab suci Allah tersebut, ya. Wa aujaba qitalal mu'aridina lahu, kemudian Allah mewajibkan memerangi orang-orang yang menentang para rasul. Ini jihad yang syar'i, Pak, ya. Jadi rasul, ya, ketika terjadi peperangan di zaman beliau menghadapi kafir Quraisy misalkan pada perang Badar, ya, atau menghadapi orang-orang Yahudi, ya, pada perang Khaybar, ya, orang-orang Yahudi yang mengingkari perjanjian, ya, maka itu semua adalah, ya,
perperangan yang disyariatkan yang memang ya kaum muslimin dizolimi waktu itu. Kenapa disyariatkan peperangan? Ya karena kaum muslimin diperangi gitu. Maka tidak ada satupun ya peperangan yang terjadi di masa Rasul yang dimulai dari Nabi yang nggak ada. Karena prinsip Islam itu tidak mengganggu hadirin. Namun Islam kalau diganggu pantang untuk mundur gitu. Karena Islam itu agama bagi orang yang berani. Islam tidak mengenal rasa pengecut ya, sehingga dalam agama Islam orang yang lari dalam medan pertempuran, dari medan pertempuran itu dosanya dosa besar itu. Karena Islam itu bukan agama pengecut. Islam itu agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berani ya. Tentu berani di atas kebenaran ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan untuk menumpahkan darah. Akan tetapi peperangan yang terjadi di masa Rasul itu semua dipicu oleh orang-orang musyrik dan orang-orang ya kafir yang mana mereka ingin memerangi Islam terlebih dahulu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahalla dima'ahum, ketika dalam peperangan itu Pak, maka darah menjadi halal ya. Demikian juga orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, mereka juga menghalalkan darah orang Islam ya. Demikian juga sebaliknya. Wa dzurriyyatihim, kemudian anak keturunannya akan menjadi tawanan perang, dan itulah asal muasal perbudakan. Jadi kalau kita lihat sejarah atau histori dari perbudakan itu Pak, memang korban perang gitu. Jadi kalau orang Islam ditawan ya, itu menjadi budak orang kafir. Sebaliknya orang kafir ya kalah perang, ditawan ya itu menjadi budak, sehingga harus ditebus ya, dibayar gitu Pak. Wanisa'ahum, kemudian ya wanita-wanita mereka juga ditawan ya sebagai ya apa namanya itu hasil dari peperangan. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka menjadi ghanimah ya, menjadi harta rampasan perang. Akan tetapi perbudakan itu tidak ada lagi untuk zaman sekarang ya. Ya, sudah dihapuskan ya perbudakan tersebut ya. Walau alam apakah akan kembali pada masa akhir zaman ya. Kalau berdasarkan akan terjadi peperangan besar nanti antara pemimpin kaum muslimin di akhir zaman Pak ya. Di awal tanda pertama dari 10 tanda besar hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada tanda-tanda besarnya yang dikenal dengan istilah al-asyratul kubra ya. Ada tanda kecil al-asyratul sughra. Nah, di antara tanda besarnya itu Pak, berdasarkan hadis sahih ini ya, yang harus kita yakini ya, khurujul mahdi. Ya, munculnya Imam Mahdi di akhir zaman, yang mana Imam Mahdi ini akan memerangi musuh yang luar biasa Pak. Dia sakti Pak ya. Mungkin kalau sekarang ini dikatakan wali dia. Hebatnya gitu, luar biasa. Dajjal Pak. Saking saktinya Dajjal itu Pak, dia selama 40 hari tidak ada satu tempat pun di permukaan bumi ini disebutkan nama di saya kecuali akan didatangi oleh Dajjal. 2 tempat saja yang Dajjal nggak bisa mendatanginya, karena memang Allah suruh malaikatnya untuk menjaga 2 tempat itu, yaitu kota suci Makkah dan Madinah. Nah, ke Indonesia itu pasti datang juga Pak. 40 hari cuman ya, dengan kecanggihannya, kehebatan ilmunya Dajjal itu bisa ya dikuasainya. Kemudian Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati Pak, dan bisa memberikan apa yang diinginkan oleh pengikutnya, kan seperti itu. Luar biasa ya. Makanya kita jangan heran sekarang ya, ada penyihir-penyihir ya, orang yang katanya memiliki karomah ya, namun ternyata berbeda amalannya dengan sunnah. Itu bukan karomah, itu sihir. Karena yang namanya kekaromah itu Allah berikan kemuliaan ya kepada walinya yang sebenarnya, orang yang menjalankan syariatnya, orang yang menjalankan sunnah Rasulnya, dan mereka tidak meminta-minta karomah. Jadi tidak ada amalan tertentu gitu Pak. Jadi yang namanya karomah itu dibahas oleh para ulama ya. Karomah itu tidak ada amalan tertentu, nggak ada zikirnya ya. Tidak ada ritual tertentu, harus puasa mutih dulu ya. Puasa pati geni dulu ya. Kemudian jangan keluar rumah atau harus bertapa dulu di hutan belantara. Ya, enggak sholat, enggak apa ya, bertapa aja gitu ya. Itu bukan karomah Pak ya. Itu namanya ya ilmu dari setan gitu ya.
Iya, Allah berikan juga kelebihan gitu ya. Penyihir itu Allah berikan kelebihan, bahkan jin ifrit saja ada kelebihannya gitu. Maka kita jangan tertipu, karena ternyata Dajjal pun di akhir zaman ternyata luar biasa Pak kehebatannya. Namun itu semua adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan Dajjal kecil sudah ada memang sekarang Pak ya. Ya kelihatannya hebat ya, bisa mengobati orang gini ya, bisa orang patah tulang sembuh ya. Padahal dia melanggar syariat ini luar biasa. Bahkan ada juga penipu juga ya, punya keris sakti Pak ya. Ternyata dari ada baterainya ya. Rupanya kita klik ya di Shopee ya, keris yang ada listriknya ada jualnya. Di Shopee ada jual. Nah, ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini penipu ya. Iya. Namun dia ya berpenampilan seperti wali kan gitu ya. Namun inilah yang dikatakan Pak akhir zaman ini luar biasa. Betul-betul kita harus ya memperkokoh akidah dan manhaj kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau falau lam yakun hisabun wala jazaa'un lakana hadza minal abathi alladhi yunazzahu rabbul hakimu anhu. Dan kalau seandainya tidak ada hisab, tidak ada hari perhitungan itu enggak ada, tidak ada hari pembalasan, maka sesungguhnya ya kan tidaklah ada gunanya Allah menurunkan para rasulnya, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah menetapkan syariatnya, nggak ada gunanya gitu. Kalaulah seandainya ya tidak ada hari perhitungan dan hari pembalasan itu, sebagaimana keyakinan orang-orang komunis Pak, ini luar biasa ya. Kalau dalam istilah Arabnya syuyu'i ya, syuyu'iyah ya, memang itu sudah ada apa ya pemahaman komunis ini. Kalau kita baca sejarahnya kan sudah lama juga gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena memang mereka ini anti agama gitu ya, sehingga ya di zaman PKI itu banyak ulama-ulama yang disembelih ya, dan kita harus berhati-hati juga ya paham-paham yang seperti ini. Nauzubillahi min zalik ya, komunis ya, kapitalis, liberalis ya, sekuluralis ya ya, nah itu semuanya itu beradik kakak lah Pak ya. Nah, ini ideologi-ideologi yang sungguh luar biasa Pak ya, yang bisa menghancurkan ideologi Islam, yang harus umat Islam berhati-hati dari ideologi yang seperti ini. Wa qad asyara Allah taala ila dzalika biqaulihi, dan Allah telah mengisyaratkan akan hal itu dengan firman-Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ya, ayat 6 sampai 7. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, maka sungguh kata Allah kami akan ya bertanya, sungguh akan Allah tanya gitu orang-orang yang telah diutus para rasul kepada mereka kita Pak. Kita telah Allah utus rasul yang terakhir Pak, karena kita adalah umat yang teringat Pak. Kita sekarang ini berada pada fase umat terakhir kita ini. Kita bukan umat yang pertama di masa Nabi Adam lagi Pak. Artinya apa? Antara kita dengan hari kiamat itu ini sangat dekat sekali gitu ya. Sangat dekat sekali Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan aku dan terjadinya hari kiamat itu ya kan seperti kahataini ya kan. Kemudian beliau menunjukkan jari telunjuk ila sabab balustok, pada jari tunjuk dan jari tengahnya gitu. Sangat dekat sekali, namun kita kan nggak tahu kapan kan gitu. Karena itu adalah hal gaib ya, hanya Allah yang tahu ilmu kapannya. Namun tanda-tanda kecilnya itu jelas Pak ya, sudah banyak sekali kita jumpai. Nah, kalau tanda besarnya belum, karena dimulai dengan munculnya Imam Mahdi dan Dajjal gitu ya. Nah, kemudian nanti turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini dan Imam Mahdi akan ya memusnahkan Dajjal, dan Dajjal pas ketemu Nabi Isa saja meleleh ya badannya gitu ya. Ini disebutkan dalam hadis sahih Pak ya, yang harus kita yakini dan dicantumkan oleh para ulama dalam kitab akidah.
Banyak sekali Pak ya, seperti Lumatul I'tiqad itu dipelajari, dan Al-Aqidah At-Tahawiyah itu dipelajari, dan dalam hadis-hadis juga seperti dalam Sahih Al-Bukhari ada bab tentang itu Pak ya, tentang masalah tanda-tanda hari kiamat besar itu dibahas Pak ya, dalam kitab-kitab kaum muslimin ya, yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih yang mesti kita yakini. Karena banyak juga Pak zaman sekarang ini yang nggak yakin akan hal itu gitu ya. Iya, dia katakan apa? Hadisnya ahad. Nah, karena mereka mengadopsi pemikiran sekte yang menyimpang dalam Islam, namanya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini ya mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan untuk hujjah. Ini sudah dibantah oleh ulama salaf ya. Iya. Ulama awal munculnya Mu'tazilah, ulama sudah mengcounter ini pemahaman sesat dan menyesatkan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka mentakwil. Dajjal itu artinya ini ditakwil ya. Mata satu itu artinya gini. Bukan wujud nyatanya enggak ada. Nauzubillahi min zalik ya. Seperti tanda hari kiamat juga. Matahari berwarna arah. Yang tadinya terbit dari arah timur, kelak matahari akan terbit di sebelah barat. Nah, itu ditawil sama orang Mu'tazilah itu. Mu'tazilah kontemporer gitu Pak ya. Ditawilnya dengan apa? Maksudnya adalah akan terbit ya kan Islam itu dari barat. Nah, itu takwilnya kan gitu ya. Dia tidak memahami secara konteks teks dan zahir daripada hadis itu. Jadi dipalingkan maknanya kepada makna yang sekedar hatinya gitu ya. Ya, ini adalah sesuatu yang keliru Pak ya. Yang mesti kalau kita tahu kita luruskan. Untuk apa Pak? Untuk menjaga pemahaman kaum muslimin supaya tidak meleset Pak ya, dari arah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka tidak meyakini munculnya Imam Mahdi ya kan, dan banyak lagi Pak ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah akan menanyai kita nih Pak, yang Allah telah utus Rasul gitu ya. Kemudian walanas'alannal mursalin, dan kami juga akan bertanya kepada para rasul. Akan ditanya, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis sahih ya, tidak akan bergeser, la tazalu ya qadamu ya ibni Adam ya. Yaumul kiamat, tidak akan bergeser ya kaki anak Adam di hari kiamat hatta yus'ala ya an arba'in, dalam riwayat lain an khamsin, ya akan ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan ya 5 perkara gitu. Yang pertama adalah tentang ya kan, tentang masa mudanya, an syababihi fi ma'afnah ya, tentang masa mudamu engkau habiskan untuk apa gitu. Ini masa muda ini ditanyakan juga Pak oleh Allah kelak ya. Apakah masa muda kita habiskan untuk perkara-perkara maksiat? Karena sekarang maksiat pun orang rela Pak mengeluarkan uang banyak. Kita tahu ya di media ya, bahwasanya akan datang pemain band barat yang nggak jelas ya, pendukung LGBT itu ya. Itu ya terjual Pak, belum datang dia sudah terjual tiketnya. Harga tiketnya tuh Pak, masya Allah, bisa beli 1 ekor sapi Pak, 15 juta, 11 juta gitu ya. Belasan juta. Nauzubillah. Bahkan saya baca juga itu Pak, bahkan orang yang beli tiketnya enggak pula orang kaya semua. Bahkan ada yang melakukan pinjam online ya, untuk bisa beli tiket itu. Allah musta'an ya. Begitu manusia ya tertipu akan dunia ini. Nauzubillah min zalik. Ya, kalau seandainya dia gunakan ngasih orang tuanya, tabungkan umroh sekarang murah Pak. Ada umroh yang murah sekarang. Kalau seandainya dia gunakan 11 juta dia tabung, nunggu berapa juta lagi bisa untuk umroh orang tuanya. Kalau dia nggak mau kan, lebih baik seperti itu. Gunakan uangnya untuk bermanfaat. Karena uang juga, harta juga, wa an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqah. Harta juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dia dapatkan dari mana? Bagaimana cara dia dapatkan harta itu? Wa ila aina anfaqahu, dan kemana dia infakkan? Kemana dia habiskan harta itu? Nah, kalau seandainya untuk beli tiket itu nauzubillah ya. Ya, kalau tidak bertobat nauzubillah Pak.
yang akan ditanya oleh Allah, ya na'udzubillah di hari akhirat kelak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut lagi. Wa annahumal ma'alul abadiyuna. Alaihimul iman bina. Alaihimul iman bihi wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi mukhlisina lillahi muttabi'ina bi rasulihi fiha min anwa'in na'imi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Qala Allah ta'ala. Ya. Baik. Kemudian beriman kepada hari akhir. Yang ketiga ini yang harus ada apa ya? Kita ulangi ya. Harus ada 3 hal dalam beriman kepada hari akhir. Barulah seorang itu dikatakan dia beriman kepada hari akhir. Yang pertama, beriman kepada hari perbangkitan. Al-imanu biyaumil ba'si. Itu yang pertama ya. Kita harus yakin itu. Dan kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Nah, kita harus beriman kita ini akan dibangkitkan oleh Allah gitu. Kemudian yang kedua, al-iman biyaumil hisabi wal jaza. Hal yang harus ada dalam beriman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan gitu. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada surga dan neraka. Ya. Dan ini adalah keyakinan inti umat Islam ini Pak ya. Iya. Dan tidak boleh umat Islam itu salah dalam memahaminya. Kita beribadah itu Pak, yang pertama untuk ridho Allah, benar ya. Kemudian kita beribadah itu juga untuk mengharapkan surga. Harus kita berharap pada surga. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk mengharapkan surga kan gitu. Allah menyuruh kita beramal untuk surga. Karena ada juga orang yang terlampau ikhlas lagi gitu. Apa kata-katanya Pak? Ini kata-kata mutiara sebenarnya. Hanya bersumber dari perasaan, bukan dari dalil kan gitu ya. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah mengharapkan surgamu, ya kan, jauhkan aku dari surga itu. Ya Allah, kalau aku beribadah karena takut neraka masukkannya, ya kan soal itu Pak ya. Iya, Allah saja nyuruh kita untuk mengharapkan surga. Itu namanya sombong gitu ya. Itu namanya ikhlas gak seperti itu. Yang ikhlas itu orang beribadah motivasinya Allah dan hari akhir itu. Itu dikatakan orang yang ikhlas. Itu terlampau ikhlas pula kan gitu. Seolah beribadah hanya ridho Allah saja. Padahal Allah ridho kita mengharapkan surganya Allah. Banyak sekali Pak ya. Ayat-ayat hadis-hadis Allah menyuruh kita untuk menggapai surganya Allah gitu ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jelas sekali. Bersegeralah kalian memohon ampunan dari Tuhanmu dan mengharapkan surga. Arduhas samawati wal ardh. Yang luas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin ya. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentang neraka Rasulullah berfirman ya, wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah gitu ya. Takutlah kalian dari nerakanya Allah meskipun dengan cara bersedekah dengan separuh buah kurma gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, di antara bentuk beriman kepada hari akhir, kita beriman akan adanya surga dan neraka dan kita harus berharap surga nih Pak. Motivasi kita ya beramal ini mestilah surga dan motivasi kita mestilah ya berharap dijauhkan oleh Allah dari neraka. Kemudian kata beliau wa annahuma al-ma'alul abadiyyu lil khalqi. Sesungguhnya dua hal ini, surga dan neraka ini adalah tempat ya kembali yang abadi bagi makhluk, yakni bagi manusia.
Kalau seandainya dia adalah ahlul jannah, penghuni surga, tentu tempat kembalinya, tempat abadinya adalah surga. Dan kalau seandainya na'udzubillah min zalik, dia adalah penghuni neraka, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari neraka ini, tentulah tempatnya adalah neraka. Ya, para sahabat dahulu, ya ketika mereka mendengar surga, mereka sungguh senang sekali, Pak. Ya, sampai-sampai ada sahabat, Pak, ya, yang ketika dia berjihad, ya kan, dan ketika dia syahid, itu Pak, tidak bisa dikenali lagi. Ya, berpuluh-puluh tombakan, sayatan, tusukan di tubuhnya, hanya jarinya aja. Nah, ini dia nih sahabatnya itu ya. Apa kata sahabat ini? Inni la ajidu rihal jannah dunal uhud. Sesungguhnya aku benar-benar ya mencium bau surga di bawah kaki gunung Uhud ini. Pergilah dia kena surga gitu. Itu harapan mereka. Ini tiba orang-orang sepelekan surga. Kalau seandainya ya kan aku berharap surga beramal ya Allah, jangan na'udzubillahi min zalik ya. Ini sungguh meremehkan janji Allah. Allah menjanjikan kita dengan surga, Pak. Ya. Allah nyuruh kita beramal, Allah kasih iming-iming surga gitu. Itu yang terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula gitu kan. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, ini surga akhirat itu. Kesenangan akhirat itu adalah surga. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, mestilah kita bersungguh-sungguh Pak untuk surga ini. Jadi kalau kita doa, jangan doa kita itu tidak dapat mobil, ya, tidak dapat istri baru, jangan itu aja Pak. Itu dunia sebentar itu cuma. Namun surga itu abadi selama-lamanya. Mesti kita sungguh-sungguh, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha, itu kan. Ya Allah, sesungguhnya aku minta surgamu dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka dan segala sesuatu yang mengantarkan, mendekatkan kepada neraka. Itu yang mesti Pak menjadi konsen kita dalam berdoa. Karena surga itu adalah keinginan kita semua, Pak. Itulah yang menggerakkan hati para mujahid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menggerakkan orang-orang bangkit di tengah malam mengharapkan surganya Allah SWT dan takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu, Pak? Iya, karena sudah masuk waktu. Insyaallah nanti setelah Isya kita sambung sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali melanjutkan. Jadi perkara yang ketiga yang harus kita yakini terkait dengan beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan surga dan neraka. Jadi kata beliau, wa annahumal ma'alul abadiyyu lil khalq. Surga dan neraka itu adalah tempat kembali yang kekal abadi bagi makhluk Allah, bagi manusia dan jin gitu. Malaikat. Wal jannatu darun na'im, dan surga itu adalah kampung kenikmatan. Jadi surga itu adalah sesuatu yang paling nikmat, Pak. Sampai-sampai kenikmatan surga itu Rasul memberikan sifat ya mala ainun ra'at, tidak pernah tertandingi dengan apa yang pernah dilihat oleh mata, sehingga tidak bisa terlihat, tidak bisa dibayangkan oleh mata. Kalau seandainya kita melihat ada yang nikmat di dunia ini, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga ya. Kemudian juga kenikmatan surga itu ada yang paling nikmat yang pernah kita dengar, Pak. Dibandingkan dengan surga itu tidak seberapa ya. Tidak bisa menandingi sedikit pun dari kenikmatan surga, sehingga dikatakan wala uzunun sami'at, dan tidak pernah juga terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah juga terbetik saking nikmatnya surga itu dibandingkan dengan apa yang kita rasakan dalam hati kita, tidak bisa merasakannya, tidak mampu gitu ya untuk mengkhayalkan
mengijamina merenungkan gitu ya, menghayalkan akan keindahan surga itu, saking indahnya gitu. Jadi imajinasi kita nggak sampai ke situ. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Ya, surga itu adalah kampung kenikmatan yang telah Allah sediakan. Lihat Pak, di sini dikatakan a'addaha Allah, artinya surga itu sudah ada. Ya, sudah Allah sediakan. Karena di sini memakai bentuk past tense, bentuk fi'il madhi ya. Kata kerja yang lampau, artinya telah disediakan oleh Allah lil mu'minin al muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang tidak beriman tidak layak mendapatkan surga gitu. Nah, ini keyakinan umat Islam, ini harus ya, pokok keyakinan kita ini. Karena ada orang liberal mengatakan enggak, orang non muslim juga akan masuk surga katanya. Ya, padahal ya Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari telah menjelaskan dengan secara jelas gitu. Secara nas jelas sekali. La tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, jiwa yang Islam, artinya orang Islam saja. Ya, sehingga Allah mengingatkan kepada manusia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas sekali Pak. Janganlah wahai manusia kalian ini mati ya, melainkan dalam keadaan Islam. Artinya syarat masuk surga itu mesti Islam gitu. Kalau tidak Islam ya dipastikan, kalau dia meninggal tidak dalam agama Islam, dipastikan, ini keyakinan kita nih ya, dipastikan dia masuk neraka gitu ya. Nah, kecuali orang kafir yang belum mati, nggak bisa kita memastikan masuk neraka. Kenapa? Karena boleh jadi sebelum dia mati masuk Islam. Karena al-a'malu bi khawatimiha, amal-amal itu tergantung dengan akhirnya. Boleh jadi dia masuk Islam, husnul khatimah gitu. Namun kalau orang mati dalam kekufuran, tidak masuk Islam, jangan ragu Pak. Kalau kita ragu, kita pula yang masuk neraka gitu ya. Jangan ragu, pasti masuk neraka. Kan orang sekarang memberikan, jangan kalian nih ya kan, seolah neraka surga milik nenek kalian katanya. Seenaknya memasukkan orang, ya Allah. Kita hanya menyampaikan keyakinan Islam seperti ini keyakinan kami, keyakinan Al-Qur'an seperti itu. Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan surga, tentu Allah lebih tahu siapa yang layak masuk surga, siapa yang tidak. Jadi kita bukan sedang mengklaim surga, bukan mengafling surga. Nah, tapi orang sono yang mengafling surga. Orang ya kan? Ya. Orang NU neraka, nauzubillah. Iya, ini kan lebih parah ya. Kalau nggak masuk organisasinya masuk neraka, ini luar biasa Pak ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang akan memasuki surganya Allah, orang beriman, orang bertakwa ini allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman bima aujaballahu alaihimul iman bihi. Orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah Allah wajibkan atas mereka beriman dengannya. Ini termasuk wajib beriman dengan beriman kepada surga dan neraka, karena ini termasuk bahagian dari rukun iman yang ke-5, bahagian dari beriman kepada hari akhir. Maka rukun iman yang 6 itu hadirin, ini pokok besarnya itu. Rukun iman itu ada 6. Jadi yang 6 itu ada pula turunannya Pak. Nah, itulah yang kita bahas gitu. Turunan ada yang wajibnya, kemudian ada yang sunnahnya Pak. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Namun yang wajibnya harus ada. Karena kalau seandainya tidak ada, tidak kita imani yang wajib untuk diimani ini, nah ini tentu akan tidak sah ya rukun iman yang kita yakini tersebut yang kita ucapkan. Wa qamu bi taatillahi wa rasulihi, dan dia mentaati Allah dan Rasulnya. Mukhlisina muttabi'ina li rasulihi, mereka ikhlas mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis Sahih Bukhari sering kita dengar Bapak Ibu, kata Rasul itu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ya. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau saja, yang enggan saja, yang malas saja. Lantas para sahabat bertanya, "Faman aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang malas, yang enggan masuk surga itu? Maka Rasul menjawab, "Faman ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang durhaka, tidak taat kepadaku, tidak mengikutiku, kata Rasul, maka itulah orang yang enggan, malas masuk surga. Jadi gampang saja Pak, taati Rasul, ikhlas ya. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, kata Allah. Apa yang Rasul datang dengannya untuk kalian ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang telah Rasul larang kalian dari melakukannya, berhentilah, tinggalkanlah. Itu saja Pak. Ya. Kalau Rasul melarang kita melakukan bid'ah, misalnya kita berhenti gitu ya. Melarang kita melakukan amalan-amalan yang tidak pernah Rasul ajarkan gitu ya. Yang tidak pernah Rasul contohkan, tidak pernah pula diajarkan kepada para sahabat, tidak pernah pula sahabat melakukan, jangan kita lakukan gitu. Ini bentuk ketaatan kita kepada Rasul karena kita ingin surga. Kalau nggak mau taat sama Rasul berarti kita yang malas masuk surga, kita yang nggak mau surga Bapak Ibu. Kemudian kata beliau, fiha min anwa'in na'im, di dalam surga itu terdapat ya berbagai jenis kenikmatan. Mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau seandainya kita melihat sekarang yang indah-indah itu gini ya dalam pandangan mata kita, ternyata dibandingkan dengan surga tidak ada apa-apanya. Wala uzun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik juga, terimajinasi dalam hati, dalam jantung atau hati manusia. Kalau seandainya kita menghayalkan, mengimajinasikan yang indah itu gini ya, itu kita bayangkan. Ternyata dibandingkan kelak dengan surga enggak ada apa-apanya. Surga jauh lebih indah daripada hal itu. Iya. Fadhal lagi ya. Ayat yang terakhirnya ya. Iya. Kemudian beliau membawakan dua firman Allah dalil ya. Yang pertama surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai ayat 8. Kemudian yang kedua surah As-Sajdah ayat 17. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengamalkan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka lah manusia yang terbaik itu. Jadi manusia yang terbaik itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Jazaohum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri, surga-surga Aden. Nah, ini salah satu nama surga Pak ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga rela ridha kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, surga tersebut ya Allah berikan bagi orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun, dan satu jiwa pun tidak mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang telah disembunyikan, disamarkan untuk mereka, surga gitu.
min qurrati a'yun, dari yang menyenangkan mata mereka gitu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Memang surga itu bukan karena amal, betul ya. Ya, akan tetapi amal itu sebab untuk mendapatkan surga. Surga memang rahmat Allah, Pak. Surga itu Allah berikan bagi orang yang Allah rahmati. Namun rahmat Allah itu harus diusahakan. Rahmat Allah itu harus diikhtiarkan dengan apa? Dengan amal soleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana orang ingin mengharapkan rahmat Allah sementara dia durhaka dengan Allah, ya? Sementara dia tidak melakukan, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya? Tentu bagaikan punduk merindukan bulan. Nah, ini hadirin, bagikan orang jomblo ingin punya anak. Nah, bagaimana? Kan mustahil. Karena setiap segala sesuatu itu Allah sudah jadikan sebab akibat. Sebab untuk mendapatkan surga apa? Akibat dari orang melakukan ketaatan apa? Surga gitu. Ini hadirin yang diberkahi. Akibat orang melakukan kemaksiatan tentu balasannya neraka, na'udzubillahi min dzalik. Mengingat waktu, ya mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kalau tidak ada, ya kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.